Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malia Rahma dari Prodi Perpajakan. Nama saya Novita Zahra dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dompet digital. Apa itu dompet digital? Dompet digital adalah fasilitas transaksi online dalam wujud aplikasi di smartphone yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi non-tunai. Pada dompet digital tersimpan sejumlah uang yang sebelumnya telah ditransfer dari rekening bank milik pengguna. Jadi pengguna hanya perlu mengarahkan smartphone untuk melakukan scanning barcode dari merchant atau mengarahkan barcode yang dibuatnya ke alat pembaca milik merchant agar bisa melakukan pembayaran. E-wallet menjadi aplikasi yang biasa digunakan untuk berbagai transaksi, dari membayar jasa ojek online, pembelian makanan tanpa uang tunai, atau juga transfer uang antar akun dompet digital. Tidak hanya itu, bahkan pembayaran listrik, pulsa pasca bayar juga bisa digunakan menggunakan e-wallet. Kelebihan yang dimiliki dompet digital. Aplikasi dompet digital tidak hanya menawarkan berbagai kemudahan dibanding dengan transaksi konvensional menggunakan uang tunai. Salah satu kelebihan utamanya adalah masalah keamanan. Untuk bisa mengakses layanan dompet digital, pengguna harus memasang aplikasi dompet digital pada smartphone mereka. Saat pendaftaran akun, pengguna akan diminta mengisi data lengkap yang meliputi nama, alamat, informasi kartu, dan lainnya. Semua riwayat transaksi akan disimpan di aplikasi sehingga memudahkan pengguna untuk mengecek kembali. Layanan dompet digital terjamin aman. Pada setiap transaksi, pengguna akan diminta pemindaian QR code atau menyebutkan OTP agar lebih aman. Lebih jelasnya, 1. Kelebihan keamanan lebih terjamin. Keamanan adalah aspek paling utama dalam bertransaksi. Apakah dompet digital dan e-wallet benar-benar aman? Jawabannya, memang benar-benar aman. Keberadaan dompet digital di Indonesia harus terdaftar dan mendapat izin dari Bank Indonesia. Data yang digunakan untuk isi e-wallet pun telah terjamin keamanannya. Supaya lebih aman, dompet digital juga mewajibkan pemakaian PIN atau password sebagai syarat akses aplikasi. 2. Praktis dan efisien. Kepraktisan dan keefisiensi sangat dibutuhkan saat ini. Begitupun berbelanja dengan dompet digital, kepraktisan dan efisiensi dalam bertransaksi mudah diperoleh. Yang ketiga, beragam promo dan diskon. Salah satu yang membuat e-wallet menarik adalah adanya ragam promo dan diskon. Hampir semua aplikasi e-wallet memiliki promo dan diskon yang bermacam-macam. Tips menggunakan e-wallet supaya menguntungkan adalah selalu tanya ke merchant atau toko yang kamu datangi apakah mereka sedang ada promo tertentu. Kalau ada, selamat, kamu bisa menghemat dengan e-wallet. Yang keempat, bayar sesuai harga. Salah satu hal yang dulu sering membuat kita kerepotan saat berbelanja menggunakan uang tunai adalah kalau tidak ada uang kembalian. Dengan e-wallet, dijamin kamu gak bakal bertemu dengan masalah tersebut. Kamu cukup membayar nominal sesuai dengan yang tertera, dan kasir pun gak kerepotan untuk mencari kembalian. 5. Transaksi bisa di mana saja. Kemudahan e-wallet selanjutnya adalah kamu bisa melakukan transaksi di mana saja, bahkan membayar tagihan pun bisa dilakukan kapan saja. Kamu gak perlu mengantri di kantor untuk membayar tagihan. Dan yang keenam, lebih higienis. Dengan menggunakan e-wallet, kamu bisa meminimalkan penyebaran virus atau bakteri akibat pemindahan uang dari tangan ke tangan. Bahkan sejak pandemi COVID, pemerintah telah mendorong masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai untuk memperkecil penularan. Kalau kekurangan e-wallet itu apa aja sih? Yang pertama, menjadi lebih konsumtif. Berbeda dengan uang tunai yang akan terlihat saat berkurang, pengurangan uang yang disimpan di dompet digital bisa terjadi tanpa disadari karena disimpan dalam bentuk saldo yang tak terlihat secara fisik. Jadi jika kamu tidak rajin memeriksa, kamu bisa saja boros. Yang
kedua, ada biaya transaksi. Beberapa e-wallet masih memberikan beban biaya administrasi untuk setiap transaksinya. Jumlah nominal biaya transaksinya pun berbeda-beda tergantung aplikasi e-wallet yang digunakan. Contoh dari produk dompet digital apa aja sih? 1. Di sini ada GoPay. Tidak hanya sukses dalam transportasi online, Gojek juga sukses akan layanan e-wallet, yaitu GoPay. Sudah mengantongi izin resmi dari Bank Indonesia, dompet digital ini memudahkan kamu dalam bertransaksi digital. Mulai dari transportasi online, pemesanan makanan, pengisian pulsa, pembayaran tagihan, hingga jasa pengiriman. Kamu bisa melakukan top up dengan beberapa metode sekaligus seperti internet banking, mobile banking, hingga ATM. GoPay stabil menempati posisi pertama dengan pengguna aktif sejak tahun 2019 lalu. Yang kedua, ada Isaku. Dompet digital yang satu ini kerap digunakan untuk memudahkan transaksi di Indomaret. Dengan begitu, kamu hanya perlu mengisi saldo Isaku jika ingin berbelanja di Indomaret. Isaku juga menggunakan sistem reward berupa poin setelah melakukan transaksi. Nantinya, poin-poin tersebut bisa kamu tukarkan dengan berbagai promo yang ada di Indomaret. Yang ketiga, ada Dana. Dana juga kini semakin melambung di kalangan masyarakat untuk transaksi digital. Terlebih lagi, dompet digital yang satu ini sudah mengantongi izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan digital. Aplikasi ini juga mempunyai keunggulan tersendiri sebab ia sudah terhubung dengan data dari pihak kependudukan dan catatan sipil. Mengenal perbedaan uang elektronik dan dompet digital. Mengenal perbedaan, masyarakat umumnya lebih dahulu mengetahui keberadaan uang elektronik atau e-money sebagai salah satu cara pembayaran non-tunai. Mengenal perbedaan uang elektronik dan dompet digital. Perbedaan yang pertama adalah pada bentuknya. E-money berbentuk chip yang ditanam pada kartu atau media lain. Dengan kata lain, e-money menggunakan chip base. Sedangkan dompet digital atau e-wallet berbentuk uang elektronik yang berada di server. Dengan kata lain, server base. Jadi dalam penggunaannya harus terkoneksi terlebih dahulu dengan server penerbit. Perbedaan yang kedua pada jangkauan penggunaan keduanya. Uang elektronik umumnya berbentuk kartu seperti Dana Flash. Digunakan dalam transaksi sehari-hari, hanya untuk membayar jalan tol, membayar tiket transportasi publik, dan lainnya. Sedangkan dompet digital mau digunakan untuk belanja online maupun offline, membayar token listrik, tagihan BPJS, dan lainnya. Perbedaan yang ketiga adalah pada jumlah saldo maksimal antara keduanya. Pada e-money hanya dapat mengisi saldo maksimal sebesar 1 juta saja. Sedangkan dompet digital saldo maksimalnya bisa mencapai 10 juta. Perbedaan keempat ada uang elektronik dan dompet digital terletak pada fitur keamanannya. E-money tidak memiliki fitur keamanan sehingga bisa digunakan dengan mudah oleh orang lain. Tetapi pada fitur e-wallet ada fitur keamanan berupa aktivasi nomor telepon. Kelebihan uang elektronik sama kekurangannya apa aja sih? Karena merupakan pembayaran non-tunai, uang elektronik memudahkan penggunanya agar tidak perlu membawa uang cash untuk melakukan transaksi. Hal ini tentunya lebih aman mengingat maraknya kasus pencopetan dan penjamretan yang menargetkan orang dalam membawa uang dalam bentuk banyak. Pengguna uang elektronik juga tak perlu merepotkan untuk menyiapkan uang pecahan atau recehan untuk kembalian. Kekurangan uang elektronik, batasan jumlah saldo pada uang elektronik yang hanya 1 juta saja, mengharuskan pengguna untuk sering-sering melakukan top up, pengisian ulang. Hal ini juga membuat pengguna kurang leluasa untuk melakukan transaksi dalam jumlah tersebut. Sedangkan kekurangan dari dompet digital, karena berbasis server, pengguna dompet digital di Indonesia masih bergantung pada daya baterai smartphone. Wallet hanya bisa digunakan saat smartphone dalam kondisi menyala saja. Jadi jika baterai ponsel habis, maka
tidak bisa menggunakan fasilitas e-wallet. Kekurangan dari dompet digital yang lain adalah adanya limit yang diterapkan. Dengan dibatasi hanya sampai 10 juta, tidak memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi melebihi jumlah tersebut. Selain itu, Anda juga bisa melakukan transaksi di seluruh merchant karena e-wallet terbatas pada merchant yang sudah diajak bekerja sama saja. Jadi, jika merchant tersebut tidak bekerja sama dengan e-wallet, Anda harus tetap membayar dengan cara lain. Tetapkan pilihan sesuai kebutuhan. Setelah memahami perbedaan antara uang elektronik dan dompet digital dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing, Anda sebagai pengguna diharapkan bisa lebih bijak dalam memilih pilihan mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila ingin yang bisa digunakan untuk transaksi sederhana sehari-hari seperti pembayaran tol dan transportasi publik menggunakan e-money. Namun jika pembayaran dalam jumlah yang lebih besar seperti BPJS, tagihan televisi, belanja online yang lainnya, bisa menggunakan e-wallet atau dompet digital. Sekian, terima kasih atas penjelasan